Proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 yang bisa mencapai 7% tentunya menjadi angin segar untuk pasar saham kita. Tapi bagaimana efek kenaikan pertumbuhan ekonomi ini kalau dilihat lebih jauh? Apakah benar perekonomian dan pasar saham kita sudah siap melompat tinggi? Berikut analisis Adrian Panggabean, ekonom senior, praktisi keuangan dan investasi. Kalau saya lihat dari perhitungan bisnis cycle yang saya lakukan, di kuartal pertama itu kita negatif. Kita sudah mulai berada pada very early stage of economic recovery. Sehingga kalau melihat dari bentuk kurva business cycle seperti itu, dan kalau melihat dari semua leading indicators yang ada, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 itu berkisar somewhere antara plus 6 sama plus 7. Jadi artinya 7 itu berada di dalam range yang achievable. 6 itu most likely achievable. Pertanyaannya possibly ya. Drivernya apa? Kalau melihat dari semua variabel yang menjadi determinan business cycle, kontributor terbesar dari growth di kuartal 2 ini adalah net export. Kita positif. Sementara impor belum nanjak, jadi kita surplus terus neraca perdagangan. Nah, driver berikutnya di kuartal 2 itu adalah base effects. Memang kita di kuartal 2 tahun 2020 kan minus 5. Jadi apa yang saya lebih sering sebut, ya jadi ya memang dia jatuh kan, kalau badan berat itu jatuh ya mentalnya lumayan tinggi. Tapi in terms dinamika quarter on quarter, pertumbuhan kita sih di kuartal 2 ya relatif ke kuartal pertama itu sih mungkin cuma 1-1,5%. Nah kalau misalnya pertumbuhannya itu mencapai 6-7%, dan kalau misalnya kuartal 3 sama kuartal 4 berkisar 4-4,5%, pertumbuhan ekonomi kita di atas kertas ya somewhere antara 3,5 ke 3,8%. Full year ya. Saya katakanlah kita omong kosong aja lah 3,8 lah ya. Tahun lalu kan minus 2,1. Jadi dalam 2 tahun terakhir kan pertumbuhan ekonomi kan rata-ratanya 1,7. Bagi 2 kan 0,8. Kalau menurut estimasi yang disampaikan oleh pemerintah sendiri, setiap 1% pertumbuhan ekonomi kan bisa di-generate 300.000 lapangan kerja. Jadi kalau 2 tahun berarti kan 1,7 dikali 300.000 kan kira-kira 500.000 ya. Jadi dalam 2 tahun terakhir ada lapangan pekerjaan tercipta sebanyak 500.000. Sementara setiap tahun ada orang yang masuk ke dalam angkatan kerja baru ya, sekitar 2,7 juta orang. Artinya dalam 2 tahun ini, 2020 dan 2021, dengan pertumbuhan ekonomi yang cuma 3,8 saja, akan ada tambahan pengangguran sebanyak 5,4 kurang 0,5 atau 4,9 juta orang. Kalau open unemployment ini kita gabungkan dengan pengangguran setengah terbuka atau pekerja paruh waktu, ya mungkin tahun ini juga akan kita lihat jumlah orang yang terkena dampak itu mirip seperti tahun lalu, sekitar 20-30 juta orang. Intinya adalah kondisi sosial itu tidak membaik, belum akan membaik dengan pertumbuhan positif tahun ini. Ini artinya pertumbuhan ekonomi kalaupun dia itu terjadi positif di tahun ini, itu sifatnya masih fragile, baru masuk kepada early stage of recovery dengan karakteristik recovery dan pertumbuhan ekonomi yang masih fragile. Justru pada saat kita mulai pada early stage of recovery, bukan berarti kita bisa melakukan aktivitas yang justru akan membahayakan pilar-pilar yang sedang berkembang, karena masih early stage dan fragile kan. Justru kita harus semakin berhati-hati ya, apa saja yang membuat kita tuh mulai bergerak. Misalnya kita mulai melakukan investasi besar-besaran misalnya di infrastruktur di tahun ini ya harus dihindari. Terus kemudian kita misalnya ingin melakukan tax amnesty, itu harus dihindari. Karena tax amnesty ini kan ibaratnya kan aliran darah baru ingin coba diciptakan secara anorganik. Padahal sebetulnya masyarakat itu masih sedia payung sebelum hujan. Dia bahkan belum mau belanja, terus tiba-tiba uangnya diambil, disetor ke negara. Apa yang akan terjadi?
sistem itu akan kemudian upset ya. Masyarakat itu kemudian berpikir ya udah saya pindahin aja gua aset lain atau saya tidak mau melakukan apa-apa. Pada akhirnya kemudian ya kolaps. Kalau kamu lihat di statistik pengadilan niaga saja, tahun lalu aja sudah 700 berapa itu kasus. Tahun ini sampai bulan Mei aja sudah 350. Dan ini kan artinya ada masalah dengan pengangguran, ada masalah dengan dinamika produksi. Semua investor yang kita ajak ngomong ini kan, mau kita nasihatin ini kan semua retail. Ya saya dikasih nasihat juga suruh long term juga nggak mau dia. Investor retail mah buy low sell high aja, udah jelas jawabannya. Karena kalau misalnya saya bilang bahwa kita mesti pergi untuk valuasinya begini, di sektor begini, karena ini begini, itu institusional investor. Dia bilang, wah lu orang tua. Sementara gua nggak begitu. Oh ya udah, buy low sell high aja udah. Kalau marketnya volatile, ya buy low sell high udah. Jadi cari aja udah saham-saham yang volatility-nya paling tinggi, udah itu aja. Gak usah pikir susah cari valuasi, cari aja saham yang paling volatile secara harga ya. Kan kalau kita ngomong buy low sell high juga kan secara benar ya, secara investor benar kan, bukan buy low sell high IHSG turun beli, IHSG naik jual. Itu kan buy low sell high in terms of price, indeks harga saham kan, harga. Yang diajarin di investment kan sebetulnya bukan harga, valuasi. Buy when the valuation is low, sell when the valuation is high. Jadi kita bicara konsepnya price to book sama price earning ratio atau economic value kan gitu. Bukan price, value, valuation. Nah, sini jadinya price. Jadi ya percuma juga ngomong yang ngajarin yang ini kan. Ada valuasi susah ngitungnya. Dia juga kagak ngerti. Yang paling baik adalah ya beli saja valuasi yang paling murah, yang nanti kalau mau jual pada saat valuasinya sudah naik. Itu the best investment advice I can give given the circumstances ya. Wah, jangan dengerin nabi palsu kan begitu. Seperti saya pernah ngomong. Yang ketiga, kalau mau untung jangan main keroyokan. Kalau misalnya 1.000 orang masuk ke saham X, kamu ikutan di 1.000 orang itu kan begitu kamu masuknya agak telat, 999 orang udah keluar, kamu kejebak sendirian. Don't play with the crowd. Make your own value judgment. Ya kalau saya sih aset class untuk equity mah tetap lah udah yang big cap aja lah, yang aman-aman aja. Big cap yang memang bisnisnya tuh governance-nya jelas.